Umar bin Khattab merupakan contoh nyata bahwa manusia yang tadinya zero bisa menjadi hero. Dari nol besar menjadi pahlawan besar, bahkan garda depan pembela Islam di masa keislamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi sebaik-baik kalian di masa Islamnya dengan syarat faqihu, atau memahami dengan baik agama ini. Jikalau Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia fitrah, tahu mana yang hak dan batil dan tidak pernah beliau melakukan hal batil, namun berbeda dengan Umar bin Khattab di mana beliau hampir semua kemungkaran di zamannya pernah dilakukan. Tapi bukan berarti Umar tidak memiliki kecerdasan. Keluarga Umar adalah Bani Adi. Bani Adi sendiri terkenal di Mekah sebagai keluarga yang diberi amanah menjadi ambasador duta besar Mekah. Sehingga jika ada orang yang mengatakan Umar bin Khattab tidak ada pintar-pintarnya, itu salah besar, karena Bani Adi sendiri sudah terbiasa dengan beretorika melakukan kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan bangsa Mekah. Umar bin Khattab sendiri punya pemahaman tentang kabilah-kabilah di sekitaran Mekah, maka Umar itu wawasan geopolitiknya sangat bagus. Penting bagi kita sebagai muslim secara khusus dan manusia umumnya perlu membaca keadaan politik atau tahu medan. Karena orang yang tahu medan, tahu bahasa kaumnya akan selamat dari tipu daya mereka. Misal ketika kita di Jawa, kemudian tahu sedikit bahasa Jawa saja, maka sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari keisengan orang jahil, karena ketika kita terasa asing bagi mereka biasanya muncul sifat jahil mereka. Umar bin Khattab dikenal negarawan. Muncul pertanyaan di benak kita, yaitu kenapa Umar pada awalnya menolak dan tidak suka risalah Islam, sedang Rasul sendiri dikenal di kalangan orang Quraisy sebagai orang yang dapat dipercaya. Jawabannya, karena awalnya dia kira dakwah Islam akan mengotak-ngotakkan Mekah, menghancurkan Mekah. Keislaman Umar merupakan keislaman yang didoakan, berawal dari niat membunuh Rasulullah tapi di perjalanan bertemu dengan salah satu sahabat yang menceritakan bahwa Fatimah adiknya lebih dulu masuk Islam. Mendengar itu Umar balik arah menuju rumah Fatimah binti Khattab. Ketika Umar datang, saat itu Fatimah sedang membaca Al-Quran dengan suaminya dan Khabab gurunya. Mendengar Umar datang, Khabab ketakutan dan sembunyi. Pada saat itu Umar langsung menamparkan Fatimah, namun tatkala membaca lembaran Al-Quran surat Toha Umar langsung takjub. Melihat Umar yang takjub, Khabab pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab." Al-Quran Surat Toha ayat 1-15 menjadi surat yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah. Dari ayat 2 surat Toha saja hati Umar langsung luluh, karena ternyata Islam tidak akan membuat susah umatnya. Lunturlah prasangka buruk Umar terhadap dakwah Rasulullah. Umar pun berangkat menuju Ar-Arkam dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Pada saat itu Hamzah lebih dulu 2 pekan masuk Islam, sehingga Islam pada saat itu memiliki 2 singa, yaitu Sang Singa Allah dan Sang Singa Padang Pasir.